Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Fida. Sebelum melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada bab ini, kalian akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Lalu, mengapa objek IPA dan pengamatannya perlu untuk dipelajari? Objek IPA dan pengamatannya penting untuk kalian pelajari karena objek IPA dan pengamatannya adalah kunci untuk menjalani pelajaran IPA dan sains ke depannya. Karena dalam pelajaran IPA, kita harus tahu cara mengamati yang benar, mengumpulkan informasi yang benar, dan cara mengkomunikasikannya atau menyampaikan hasil pengamatan kita. Sebelum kita lanjut belajar tentang objek IPA, ada tidak yang tahu tentang apa itu IPA? Ayo, ada yang tahu tidak? Betul sekali, IPA adalah ilmu pengetahuan alam atau ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar. Jadi, dari definisi IPA, kira-kira apa itu objek IPA? Ya, objek IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA ini dapat berupa benda yang sangat kecil seperti virus, bakteri, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Objek IPA juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar seperti matahari, planet-planet, laut, bumi, dan hutan. Lalu, untuk melakukan penyelidikan ilmiah terhadap objek-objek IPA terdapat 3 langkah penting, yaitu yang pertama, pengamatan, yang kedua, membuat inferensi, dan yang ketiga, mengkomunikasikannya atau menyampaikan hasil-hasil penelitian kita. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan adalah proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera ataupun alat bantu yang sesuai dengan objek yang diamati. Contohnya, ketika kalian melakukan pengamatan kacang hijau, kalian dapat melakukan pengamatan menggunakan panca indera kalian, yaitu indera penglihatan, dan kalian juga dapat melakukan pengamatan menggunakan alat ukur, yaitu penggaris. Nah, yang kedua, membuat inferensi. Proses inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraannya. Contohnya, ketika kalian merumuskan penjelasan, yaitu mengapa tumbuhan itu bisa tumbuh atau apa yang membuat tumbuhan itu tumbuh, sedangkan contoh menemukan pola-pola atau hubungannya, misalnya adakah hubungan antara pertumbuhan kacang hijau dengan intensitas cahaya yang diberikan. Nah, yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini maksudnya menyampaikan hasil pengamatan kita dalam bentuk lisan maupun tulisan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan dalam bentuk tulisan dapat berupa tabel, grafik, bagan, maupun gambar yang sesuai dengan penyelidikan yang telah dilakukan. Lalu, apa sih manfaat yang diperoleh dari penyelidikan IPA itu? Manfaat yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua, menyelesaikan masalah di sekitar kita, contohnya air sumur yang keruh bisa dijernihkan menggunakan batuan-batuan tertentu. Selanjutnya, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika ada data pengamatan seperti ini, apa yang kesimpulannya? Yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, kacang hijau jika difermentasikan dapat menjadi tempe sehingga nilai jualnya lebih tinggi, dan masih banyak lagi manfaat penyelidikan ilmiah. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa dalam pengamatan terkadang kita juga membutuhkan alat.
Salah satu alat yang membantu dalam pengamatan adalah alat ukur. Oleh karena itu, kita juga harus belajar tentang pengukuran. Lalu, apa itu pengukuran? Jadi, pengukuran atau mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Oke, begini ya, biar kalian lebih memahami. Misalnya, kalian mau mengukur panjang pulpen dengan menggunakan penggaris. Itu artinya kalian akan membandingkan panjang pulpen dengan panjang penggaris, di mana penggaris adalah alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi, di sana ada skala sentimeter dan ada juga skala incinya. Nah, sekarang kita misalkan panjang pulpen itu 8,5 cm. Tahu tidak yang mana besarannya dan yang mana satuannya? Ya, betul. Panjang itu adalah besarannya dan sentimeter itu adalah satuannya. Jadi, besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya, panjang, massa, waktu, dan lain sebagainya. Sedangkan, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Misalnya, tinggi badan Dimas adalah 140 cm. Itu artinya besarannya tinggi dan satuannya cm. Besaran itu ada dua jenis. Yang pertama itu besaran pokok dan besaran turunan. Kedua besaran itu nantinya akan kita bahas lebih lanjut dan lebih rinci pada pertemuan selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan pertama kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah Ibu jelaskan tadi, silahkan bertanya di Google Classroom ataukah menjapri Ibu secara langsung di Telegram. Tapi ingat, jangan di grup kelasnya kalian ya. Sekian dan terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat belajarnya, anak hebat, meskipun kalian dari rumah, kalian tetap harus semangat. Dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker setiap keluar rumah, jaga jarak setidaknya 1 meter, dan rajin-rajin cuci tangan, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.